Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kembali lagi kita beribadah secara online. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa pada hari ini sama-sama kita mau dikuatkan, sama-sama kita mau disegarkan kembali, kita sama-sama mau dengan sungguh hati datang kepada Tuhan, mencari pengharapan kita, sebab pengharapan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari sama-sama kita mau tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan hingga saat ini, sungguh semua karena anugerah-Mu, sungguh semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami Tuhan boleh terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami boleh terus Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan, dekat dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau ku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, Kaulah Tuhan, penolong kami Tuhan. terpujilah Di dalam kesesakan kami Tuhan, Tuhanku. Kaulah Tuhan yang dapat kami andalkan Tuhan Yesus. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus Tuhan, sumber kekuatan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Ini sembah kami, Yesus. Syaralalalalalalamo. Penolong kami, Yesus, sumber kekuatan kami Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, penolong kami. Kasih setia-Mu selalu ada bagi kami, Yesus. Lebih lagi, sama-sama kita mau sembah Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Yesus Lebih lagi kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami
percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Kemanakah Tuhan kami dapat lari Tuhan? Kemanakah Tuhan kami dapat meminta pertolongan Tuhan? Selain kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang berkuasa. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Kami aman Tuhan di dalam Engkau. Kami aman Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang menenangkan setiap kami. Oh Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan imanmu sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang hatiku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin. Mari jemaat Tuhan, ini dengan segenap hatimu. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Angkat tanganmu, sama-sama nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan jadi di sini.
kuasa Tuhan atas kami Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan bernyanyi untuk Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mau lebih lagi buat Tuhan kita yang telah memberi kemenangan dalam hidup kita. Katakan amin. Sama-sama kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya percaya, saya lebih dari pemenang. Saya juga percaya bahwa kita semua lebih daripada pemenang. Amin. Sama-sama kita katakan yuk, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yeay. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. So, hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberkati kita berlimpah-limpah-limpah. Amin. Woo!
setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang mau diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan yes, yes. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan tidak ada pernah habisnya dalam hidup kita. Selalu baru berkatnya, hikmatnya, kebaikannya, kasih setianya selalu menyertai setiap hidup kita. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang sanggup. Sama-sama kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Yeah, haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan yes. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan, mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan telinga dan pikiran kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sembah
rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran Tuhanku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan, sepenuh hidup kami Tuhan, kami boleh menggenapi Tuhan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami dan boleh menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Shalom dan salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini adalah dari kekecewaan kepada kemenangan. From disappointment to victory. Saudara, kekecewaan bisa terjadi karena peristiwa dan keadaan-keadaan yang saudara rancangkan dengan waktu yang berjalan. Ya, ada ekspektasi yang besar. Namun demikian, keadaan realitasnya tidak seperti yang kita harapkan.
Dan di antara the current reality dan expectation, realitas keadaan yang terjadi dan ekspektasi, disitulah yang disebut dengan kekecewaan. Saudara, saya percaya semua kita pernah mengalami kekecewaan. Dalam hidup ini, adakah di antara saudara yang tidak pernah mengalami kekecewaan? Boleh angkat tangan. Saya rasa setiap kita pasti pernah mengalami satu kali pun yang disebut dengan kecewa. Jujur, saudara. Saya, saudara semua pasti pernah. Ya. Dan adakah di antara kita yang sedang kecewa hari ini? Saya mau beritahu ada firman Tuhan yang akan menolong kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah yang benar, tidak pernah mengecewakan. Wah, apa benar? Saudara mungkin kecewa dengan seseorang yang terdekat dengan saudara. Kecewa dengan pekerjaan dan situasi. Kecewa dengan seorang yang saudara harapkan akan ekspektasi saudara akan sesuatu yang besar. Apakah orang yang mau menikah tiba-tiba kekasihnya membatalkan? Janji-janji yang ada di kantor saudara tiba-tiba hari ini karena situasi yang buruk tiba-tiba mengecewakan saudara. Bahkan ada orang yang kecewa sama Tuhan, saudara. Dan akibat dari kekecewaan tentunya orang akan mulai menarik diri, withdraw dari satu lingkungan keadaan. Ya, saudara, orang mulai akan menarik diri dari orang-orang sekitarnya. Beberapa orang akan coba untuk minum-minum mabuk. Beberapa orang mulai perlahan-lahan mulai acuh dengan keadaan, marah dan mungkin mendendam, apatis. Dan beberapa orang mungkin merusak moralnya dengan seks bebas dan apapun juga. Dan ada satu kata bahasa Indonesia yang populer, ngambek, saudara. Ya, bahkan kecewa sama Tuhan karena seolah-olah Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak berurusan, ekspektasi yang terlalu tinggi, realitasnya berbeda. Disitulah kurva kekecewaan sehingga seorang bisa berhenti, stop ke gereja dan tidak lagi beribadah, bahkan tidak ikut dalam cell group karena kecewa. Saya bisa mengecewakan saudara, siapapun bisa mengecewakan orang terdekat saudara, suami istri, saudara mungkin bangga dengan anak-anak yang saudara besarkan. Tiba-tiba mereka memberontak, melawan, dan mengecewakan. Seorang yang kecewa akan melakukan hal-hal di luar kontrolnya. Sehingga dia mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang lain. Bisa aksi diam, bisa acuh, bahkan ngambek. Kepada Tuhan pun bisa. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita mau terus dikuasai oleh kekecewaan? Saudara, orang yang kecewa seringkali membuat keputusan yang salah. Buru-buru, rush decision. Membuat keputusan sehingga orang-orang itu melangkah dengan salah. Karena saudara, hari ini semua orang diberikan kebebasan untuk membuat keputusan. Free to make decision. Ya, but you are not free to escape from the consequences. Bebas kita bikin keputusan, tetapi tidak bebas untuk lari daripada konsekuensi yang harus dipikulnya. Nah, saudara, tentunya hari-hari ini kita melihat banyak orang di sekitar kita yang kecewa dengan keadaan, sudah berdoa, sudah mengharap, sudah rajin, tetapi keadaan tidak membaik. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang membuat mereka hari ini bisa mengalami yang namanya kekecewaan. Dua orang profesional, anak-anak Tuhan, kerja di multinational company, ya, kecewa dengan keadaan di kantor. Yang satu lari dari kenyataan, kecewa, marah, dan mengambil keputusan untuk berhenti, menyatakan berhenti. Korbannya adalah istri dan anak-anak. Saudara, yang satu bertahan, berdoa, mendoakan, dan memaklumi keadaan. Ternyata sesuatu terjadi, ada perbaikan, dan orang ini dipromosi di dalam perusahaannya.
Jadi dua respons yang berbeda. Nah, saudara, waktu kita sadari tentang identitas kita hari ini, siapa kita dalam Kristus, maka ada perubahan yang terjadi dalam diri kita untuk merespon sesuatu. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Sehingga kita percaya melalui segala peristiwa yang terjadi, kita bisa hidup dalam kemenangan. Menang atas kekecewaan. Ya, karena orang yang berpikir ke arah dirinya terus-menerus, maka dia tidak bisa berpikir lebih luas apa yang Tuhan sedang rencanakan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan, waktu Tuhan. Sehingga mereka hari ini kalau tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, tidak berjalan di dalam jalan Tuhan, tidak tepat dengan waktu Tuhan, gampang sekali mengalami kekecewaan. Saya tantang saudara hari ini, mari kita punya kesempatan untuk berubah dan diubahkan, supaya waktu kita mengetahui dan menyadari tentang kondisi, tentang identitas ID kita, maka kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Saya ingin kita belajar dari kisah Musa. Ya, saya di hari-hari ini di masa COVID banyak sekali mengajar tentang leadership, belajar dari Musa. Tentunya identitas bangsa Israel di zaman penjajahan, di zaman ada di Mesir selama 400 tahun lebih, identitas mereka rusak. Identitas mereka sebagai umat Allah yang harusnya mereka mengalami kemenangan, tapi mereka mengalami kekalahan dan identitas mereka adalah budak. Saya ingin kita belajar hal ini. Haleluya. Kalau kita berbicara tentang Musa, maka kita melihat ada 3 fase dalam kehidupan Musa yang luar biasa, yang akan memunculkan karakter seorang yang memiliki identitas, yang akhirnya sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Fase yang pertama dituliskan di dalam kitab Keluaran pasal 1 dan 2, ya. Musa adalah seseorang, somebody, seorang yang luar biasa, ya, berada di istana dan tentunya dia memiliki PD, percaya diri yang luar biasa, dan juga mendapatkan pendidikan yang tertinggi karena dia adalah seorang calon pangeran. Ya, yang kedua, di masa yang lain di dalam kitab Keluaran pasal 2 sampai pasal 4, tiba-tiba Musa menjadi seorang yang bukan apa-apa, nobody. Ya, saudara, tempatnya adalah di padang belantara Midian, dan di situ dia mengalami kesendirian, di situ mengalami ketidakjelasan, di situ dia bisa merefleksi diri, saudara. Usia 40 sampai 80. Dan yang ketiga, fase ketiga adalah fase di mana dia mengalami kemenangan extraordinary. Ya, dia tahu identitasnya bahwa Tuhan mengutus dia, dan di dalam kitab Keluaran pasal 5 sampai kitab Ulangan Deuteronomi, maka di situ dia berjalan dengan Allah. Dia penyerahan total kepada Tuhan. Suatu perjalanan membawa umat Israel ke tanah perjanjian, usia 80 sampai 120 tahun. Tempatnya adalah padang gurun selama 40 tahun sampai menuju ke tanah Kanaan. Haleluya. Di sini kita melihat bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang Israel yang tidak punya identitas, tidak punya tanah dan negeri, tidak punya otoritas, tidak punya masa depan, tidak bosan dengan kehidupan karena tidak ada tantangan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk berpikir, untuk memimpin, untuk memegang kendali atas masyarakat. Saudara, tidak punya mimpi dan tidak punya pengharapan dan tidak ada apa-apanya hidup mereka, termasuk orang tua Musa yang ada pada waktu Musa dilahirkan. Kitab Keluaran berbicara, Alkitab mencatat tentang kekejaman, kekejian yang dilakukan oleh Firaun yang baru, yang tidak mengenal apa yang dilakukan oleh Yusuf ratusan tahun yang lampau, dan mereka
sebuah dinasti yang baru muncul. Kita tahu tentang genocide, ya, yaitu pembunuhan, pemusnahan massal manusia yang tidak berdosa. Dan itu yang terjadi kepada setiap anak bayi laki-laki dari orang Israel yang lahir di tanah Mesir. Saudara, kalau aborsi itu kejam dan kekejian di mata Allah, maka genocide apalagi jahat di mata Tuhan. Sebuah rejim yang kejam muncul. Dan ini membuat kekecewaan yang besar bagi bangsa Israel. Termasuk orang tua Musa yang hari itu Musa dilahirkan. Keluaran pasal 2 ayat pertama sampai 4 berkata, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya dia 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Lahirlah seorang Musa, ya saudara, dan dalam situasi yang mencekam, maka orang tuanya ambil keranjang, dikasih ter supaya dan ditaruh dalam peti tertutup, ditaruh di tepi sungai Nil dan diawasi dari jauh. Tiba-tiba, saudara, Alkitab katakan putri Firaun datang, ya, sedang mandi di situ dan dengan dayang-dayangnya. Dan dia melihat kenapa ada peti yang mengalir di situ. Coba tengok, dibuka. Wah, wajah yang tampan. Seorang bayi 3 bulan dari orang Ibrani. Langsung kakak daripada Musa datang dan menawarkan, Nyonya, Madam, bolehkah saya panggil seorang penyusu atau inang, ya? Atau hari ini kita kenal sebagai neni, untuk menyusui bayi ini. Dia dikatakan, betul, ini pasti bayi orang Ibrani. Saya akan mengambilnya sebagai anak. Dan tolong, silakan bawa supaya dipelihara dan nanti kirim ke tempat saya. Saya akan biayai ongkosnya. Saudara, ini mujizat. Di tengah kekecewaan yang besar, saudara, anak sendiri, seorang wanita, anaknya sendiri, disusui sendiri, dan diberi upah, diberi bayaran yang besar oleh putri Firaun. Ini miracle. Saudara, Musa lahir. Kata Musa dikatakan diambil dari air. Nah, puji Tuhan, kita melihat bagaimana di tengah keadaan yang sungguh-sungguh menakutkan, menegangkan, dan Musa lahir dan dikatakan bahwa Musa itu di mata Allah sangat spesial, lahir dari kalangan Lewi untuk melayani Tuhan. Saudara, tentunya di tengah keadaan yang kejam, Musa ditolong oleh Tuhan melalui putri Firaun dan dipelihara di dalam keluarganya. Singkat cerita, maka Musa itu hidup di istana dan diajar dengan pelajaran-pelajaran yang hebat, sekolah sekuler dari Mesir untuk menjadi apa? Menjadi orang yang hebat, orang yang akan menduduki posisi tinggi, seorang pangeran. Dapat dibayangkan dari usia muda, maka Musa itu telah mendapat fasilitas yang terbaik. Nah, firman Allah berbicara kepada kita di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-23 dan 24. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Musa punya beban terhadap bangsanya. Ibrani 11 ayat 23 dikatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Iman orang tuanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara punya iman terhadap anak-anak saudara yang saudara besarkan.
terhadap pemuda-pemudi saudara dalam kontrol saudara? Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara, karena iman orang tuanya ya disembunyikan dan Tuhan menolong. Nah, selanjutnya kalau usia 40 tahun tiba-tiba Musa itu memiliki iman yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11. Ini sekarang iman Musa, tadi iman orang tuanya. Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kenapa seorang Musa memilih membuat keputusan lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan? Karena dia tahu ada destiny, ada tujuan Allah. Karena dia tahu umat Allah dalam penderitaan. Karena mungkin sejak kecil dan semenjak dia tumbuh menjadi seorang anak yang mengerti, dididik, diberitahu orang tuanya bagaimana melihat bangsa itu menderita. Dan bagaimana Tuhan punya rencana yang besar melalui Musa. Bahwa nanti nak, kamu itu akan menjadi pembebas. Kamu akan menolong bangsamu. Dan itu terekam dalam hati sanubarinya. Sehingga firman Allah berkata dalam Ibrani 11 ayat 25 tadi. Ia lebih suka menderita dengan umat Allah. Dia adalah bagian dari umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dosa Mesir. Dosa dunia. Dosa memang nikmat tetapi sesaat, temporary. Tapi punya konsekuensi yang besar. Tapi Musa memilih membuat keputusan yang tepat. Ia, ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Harta, tahta, mahkota. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Reward dari Allah. Hari ini saudara, apakah kita seperti Musa punya iman bahwa kekayaan dunia, harta, tahta, mahkota dunia itu ada batasnya dan banyak saudara orang yang jatuh ke dalam dosa karena mengejar tahta, harta, kuasa dan yang lain-lain. Saudara, pandangan ia arahkan kepada reward upah dari Allah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, apa yang terjadi dengan Musa? Suatu saat pada waktu dia tahu dia punya beban untuk bangsanya. Dia ada di kerajaan, dia di pendidikan tinggi, latihan ketentaraan, seorang yang somebody. Dia melihat bangsanya, dia pergi keluar. Dan pada waktu dia melihat bangsanya dianiaya oleh orang-orang Mesir yang mengerjakan mereka kerja rodi, dicambuk, dianiaya, Musa nggak terima. Dia marah, I'm somebody. Dia pukul orang Mesir itu. Dan saudara, sampai dia mati. Dia menolong orang Israel. Motivasinya menolong. Kehendaknya baik. Saudara, tapi caranya salah. Berakibat fatal. Dan pada waktu keesokan harinya, dia melihat orang, sama-sama orang Ibrani atau Israel bertengkar. Dan dia melerai mereka. Satunya berkata, kamukah yang kemarin telah membunuh orang Mesir? Dia terkejut. Bahwa apa yang dia lakukan, ternyata pasti akan sampai kepada Firaun. Dan betul, Firaun mendengar dan Firaun berikhtiar membunuh Musa. Sehingga Musa harus lari, Musa harus tinggalkan, pergi ke padang gurun. Karena dia takut dibunuh oleh Raja Mesir, Firaun. Saudara, dikatakan dalam firman Allah, Musa itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. He is somebody. Hari ini kalau saudara berkata, saya juga seorang yang punya kuasa. Apa yang saya omong, apa yang saya lakukan, semuanya pasti aman. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang aman. Saya melihat di sini bagaimana orang tua Musa itulah yang mendidik Musa mengenal Tuhan.
Tidak hanya masa disusui, tetapi sampai dia menjadi seorang yang mungkin seorang anak. Tapi firman Tuhan, didikan untuk takut akan Allah, ikut dalam rencana Allah, itu tertanam dalam Musa. Sehingga walaupun dia punya posisi di kerajaan, tapi dia rela tinggalkan itu. Demi apa? Untuk membela umat Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Musa membuat keputusan yang tepat untuk menolong orang Israel, tetapi timing yang tidak tepat. Seringkali kita juga tidak tepat dengan waktu yang Tuhan tentukan. Kita terburu-buru membuat keputusan. Life is about make the right decision. Hidup adalah tentang membuat keputusan yang tepat. Kalau keputusan tepat, maka kita pun aman. Tapi kalau tidak tepat karena waktu yang tidak pas, hikmat yang kurang, Musa harus menerima resiko, konsekuensi untuk lari. Dan inilah yang terjadi dengan Musa. 40 tahun berikutnya, Musa dikatakan dari somebody menjadi nobody. Jadi fase yang kedua, Musa menjadi seorang yang nobody, bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang buron. Saudara, dia adalah seorang yang mengalami fatal, mengalami keadaan yang tidak enak. Seorang yang dikejar-kejar ketakutan, dan puji Tuhan dia ketemu dengan gadis ya dari calon mertua yang namanya Jethro, dan saudara, dia hanya bisa di padang gurun menggembalakan kawanan binatang. 40 tahun kemudian adalah proses pembentukan. Allah memanggil Musa di masa akhir 40 tahun yang kedua. Saudara, hari ini saya percaya tidak ada batas usia, umur berapa saudara dipanggil oleh Tuhan. Samuel di masa usia 12 tahun Tuhan panggil. Yusuf 17 tahun harus lewat proses yang panjang. Sepertinya visi hilang, mimpi hilang. Musa, seorang yang somebody, yang akan memimpin, tiba-tiba kehilangan semuanya. Dan dia harus ada di padang belantara selama 40 tahun. Saudara, tiba-tiba Tuhan, selama 40 tahun Musa yang tidak lagi banyak berbicara, tidak lagi memimpin, tapi seorang yang pintar, tiba-tiba menjadi seperti orang yang bodoh karena tiap pagi, tiap hari hanya mengembalakan kawanan binatang. Dapat saudara bayangkan padang gurun, dan dengan binatang-binatang tiap pagi saling berbicara, embe, itu tiap hari. Sampai Musa pada akhirnya sudah tahu, sampai dia seperti gagap, gak bisa fasih berbicara. Saudara, mari hari ini kita tidak membiarkan satu kesalahan atau banyak kesalahan mendikte kita. Seolah-olah kita gagal. Tuhan tidak pernah lupa dengan visi yang dia taruh pada Musa. Demikian halnya Tuhan tidak pernah gagal yang dia taruh visi untuk hidup saudara. Dia taruh tujuan ilahi untuk saudara. Dia tahu ada panggilan untuk setiap saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lupa. Identitas yang sudah kita miliki untuk melayani Tuhan, kita mungkin bisa lupa, kita mungkin bisa abaikan, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Saudara, waktu Tuhan selamatkan kita, Yesus masuk dalam hidup kita, maka dia punya rencana dalam hidup saudara. Musa mungkin kecewa. 40 tahun di padang gurun. Seakan-akan semua mimpinya untuk menyelamatkan orang Israel habis selesai. Dia dikejar-kejar oleh trauma masa lalu. Tapi Tuhan tetap datang kepada Musa. Dan perhatikan. Dia sedang mengembalakan kawanan binatang mertuanya Jethro. Di daerah Sinai di dekat Gunung Horeb. Dan di situ Tuhan muncul. Saudara, tampaklah Kisah Rasul 7 ayat 30. Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun. Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Ayat 32. Akulah Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Ayat 34, perhatikan saudara. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Wah, Musa tentunya senang. Ternyata Tuhan, pasti Musa banyak berdoa. Tuhan menjawab doa dan Tuhan berkata, aku memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. 3 hal yang luar biasa. Tuhan memperhatikan setiap anak-anaknya yang berkeluh kesah. Tuhan mendengar doa anak-anaknya yang dinaikkan sebagai ratapan. Tuhan turun pasti melepaskan orang percaya. Musa senang, saudara. Tapi Tuhan melanjutkan ayat 34 bagian terakhir. Karena itu, Musa, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Alangkah terkejutnya Musa, saudara. Dia sudah tidak punya ambisi, tidak percaya diri, kehilangan pengharapan, ragu. Apakah Tuhan masih akan memberikan umur panjang untuk dia memimpin bangsa itu keluar? Musa tidak mempercayai dirinya sendiri. Dia juga bingung dengan Tuhan. Sehingga Musa minta tanda. Kalau kita baca Keluaran pasal 3, Tuhan minta berbagai tanda. Musa excuse, Musa coba bikin alasan. Siapa aku? Siapa kamu Tuhan? Bagaimana kalau mereka tidak percaya apa yang kukatakan? Aku gagap gak pandai bicara. Tuhan pilihlah orang lain. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tetap memilih kamu walaupun nanti ada abangmu Harun yang akan menolong. Aku adalah aku, kata Tuhan. Musa tidak bisa excuse lagi. Dan sekarang Musa yang dulunya tidak seorang apa-apa, nobody. Hari itu Tuhan kembalikan, berikan visi yang baru. Saya percaya terang Tuhan datang, firman Tuhan datang. Musa encounter dengan Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita merasa diri kita seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang bisa, seorang yang kaya, seorang yang punya sesuatu yang kita banggakan, Tuhan sulit bicara sama kita. Seringkali ego kita, seringkali kita sibuk. Mungkin saudara sibuk dengan hal-hal yang baik. Good things. Tapi kita tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk bergerak. Justru di masa padang gurun wilderness. Hari-hari ini kita sedang ada di rumah. Hari ini kita sedang mengalami keadaan resesi. Hari-hari ini kita sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan. Identitas kita mau dibaharui kembali. Sementara hati kita rapuh, jiwa kita rapuh, tubuh kita lemah. Kita berkata hopeless, masa depan suram. Yang bekerja, yang di kantor, keluarga, yang mau nikah, yang mau usaha, rasanya dibayang-bayangi keadaan kegelapan sekitar kita. Saya katakan hari ini, Tuhan Allah masih sama. Dia ingin saudara diangkat, saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan, menolong keluarga, menolong masyarakat, menolong orang-orang sekitar saudara. Punyakah engkau hari ini iman? Musa punya iman. Sebab itu Tuhan lihat Musa. Dan Tuhan datang. Musa ketemu pribadi dengan Tuhan. Encounter with God. Inilah waktunya saudara. Untuk kita di masa-masa kita berdiam diri. Kita bertemu dengan Tuhan. Supaya kita mengalami kembali. Diberi visi. Diberi semangat oleh Roh Kudus. Untuk kita melangkah. Yesus tidak berubah. Dia memanggil saudara dan saya. Untuk melakukan tugas. Untuk menyelesaikan amanat agungnya. Bagian yang ketiga dari fase kehidupan Musa. Identitas dia dibaharui menjadi seorang pemenang. Sehingga dia berani datang kembali ke Mesir. Dikatakan, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Untuk apa saudara?
untuk ketemu Firaun yang baru, untuk membebaskan umatnya pergi. Dan fase yang ketiga, maka adalah fase Musa mengalami hal yang supranatural, extraordinary. Kekecewaan yang ada di dalam hidup Musa, Tuhan gantikan dengan sebuah langkah kemenangan. Sebuah perjalanan baru dengan Tuhan, di mana Tuhan akan mendemonstrasikan perkara-perkara ilahi yang ajaib, sehingga alhasil kita lihat kitab Keluaran menuliskan, Fatsal 5 sampai kitab Ulangan menceritakan tentang the journey, perjalanan dari iman kepada iman. Musa memimpin bangsa itu keluar dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang sangat besar. Tuhan memanggil Musa, tidak waktu Musa ada di istana. Kalau di istana tiba-tiba ada semak belukar terbakar, Musa nggak akan percaya. Tapi justru di tempat kesengsaraan, justru di tempat banyak air mata, Tuhan ketemu sama kita. Hari ini saudara, marilah kita bersama-sama bangkit. Sama seperti Musa yang mengalami dihancurkan, diremukkan. Di saat kita diremukkan, di saat kita banyak doa, di saat kita banyak mengandalkan Tuhan, di saat kita bergantung sama Tuhan, maka disitulah saudara pasti Tuhan bicara. Saya ingat pengalaman saya tahun yang lalu, Januari, dari awal sampai akhir 1 bulan penuh saya tertidur dengan kepala tertelungkup karena detach retina mata saya. Dan di situ saya banyak bicara sama Tuhan. Tuhan banyak bicara dengan saya untuk memperbaharui semangat saya. Bahwa perjalanan untuk melayani, untuk transformasi, untuk menyelesaikan tugas-tugas pelayanan masih ada di depan. Saudara, Musa yang dulunya ragu dan takut dan bimbang, hari ini Musa bangkit. Karena Tuhan mengutus dia pergi. Setiap kali Tuhan mau melakukan perkara besar dalam hidup, keluarga, masyarakat, gereja, ada orang yang dipilih dan saudara adalah orang-orang yang akan dipilih dipakai oleh Tuhan. 40 tahun kemudian adalah masa di mana Musa membawa orang Israel untuk dibebaskan. Saudara, saya kasih di dalam Kristus. Mari kita hari ini datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Waktu identitas saya diperbaharui, saya ngerti tentang rencana, jalan Tuhan, cara Tuhan, waktu Tuhan yang tepat, keputusan yang tepat. Dan Musa akhirnya berkata, yes Lord. Maka kalau kita melakukan yang sama, maka pasti Tuhan akan mengangkat kita dan menolong kita untuk menjadi alat Tuhan. Jangan ada yang patah hati, give up. Tapi hari ini bangkit. Karena Tuhan memilih saudara untuk dipulihkan agar kita hidup berkemenangan. Saat ini kiranya pengurapan dari Roh Kudus menolong kita. Berapa banyak kita yang lelah, berapa banyak kita yang kehilangan identitas. Saudara tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan, saudara kecewa. Tuhan ingin memulihkan keadaan kita, supaya kita mengalami kemenangan atas kekecewaan yang ada dalam hidup ini. Berapa banyak saudara mau berdoa, datang kepada Dia yang sanggup, Yesus yang mengasihi saudara, yang mau menyembuhkan hidupmu, yang mau memulihkan keadaanmu, sehingga engkau tahu tentang panggilanmu. Datang kepada Dia saat ini. Mari kita sama-sama berdoa, angkat tangan saudara, dimanapun saudara berada. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, membawa umat-Mu yang datang. Mungkin ada banyak di antara kami yang sedang kecewa, mungkin dikecewakan, mungkin mereka melihat keadaan yang tidak bisa berubah. Kami berdoa saat ini, Tuhan, datanglah, jamahlah. Dan kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Jalan-jalan-Mu sempurna, waktu-Mu tepat. Dan juga Tuhan, kami tahu Engkau sedang menuntun umat-Mu untuk masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersandar sepenuhnya, menyerahkan segala sesuatu yang kami ada hari ini. Situasi yang buruk, sakit, kelemahan, ekonomi yang buruk, keadaan
keadaan rumah tangga, pribadi-pribadi yang kesepian, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Lawati umat-Mu dan terima pengurapan yang baru dari Tuhan, sehingga hari ini Engkau bangkit setelah mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau semua terbuka untuk tuntunan Tuhan ke depan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi khawatir dan putus pengharapan. Di dalam Dia bangkitlah imanmu demi mendengar firman Allah. Engkau punya masa depan yang cerah. Jamah umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.